Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hufarida Ulfa, CGP Angkatan 10 SDN Cinta Asih 1, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Video ini merupakan pemenuhan tugas 1.1a.6 demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pertama, berpihak pada murid. Kedua, menuntun sesuai kodrat. Ketiga, memahami karakter murid. Keempat, memahami tujuan pembelajaran. Dalam filosofi KHD, berpihak pada murid memiliki makna yang dalam. Berpihak pada murid berarti memberikan penghargaan terhadap keunikan dan potensi masing-masing murid. Hal ini mencakup memberikan kesempatan bagi murid untuk berkembang sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat mereka sendiri. Selain itu, berpihak pada murid berarti memberikan dukungan yang konstruktif dan membangun bagi mereka, baik dalam hal akademis maupun personal. Ini mencakup memberikan umpan balik yang mendalam, dorongan, motivasi, dan bantuan yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan belajar. Sehingga berpihak pada murid dalam filosofi ini bukan hanya tentang memberikan perhatian kepada kebutuhan dan kepentingan murid saja, tetapi juga tentang memberdayakan mereka untuk mencapai potensi tertinggi mereka sebagai individu yang mandiri, kreatif, dan berarti. Menuntun sesuai kodrat. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik sebagai seorang petani. Petani di sini yang menuntun. Petani merupakan cara bekerjanya seperti benih yang disemai oleh petani di sawah. Dapat dianalogikan, murid itu adalah benih padi yang akan ditempatkan di tanah yang subur. Tanah di sini merupakan kodrat alamnya. Dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, meskipun benih padi merupakan benih yang kurang baik, akan tetapi dapat tumbuh baik jika perawatan dan perhatian dari petani. Perawatan dan perhatian di sini merupakan kodrat zaman, yang dalam proses merawatnya dan perhatiannya yang akan kita sebut menuntun. Pendidik dapat menuntun agar tidak kehilangan arah dalam menentukan kemerdekaan belajarannya. Memahami karakter murid merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan inklusif. Setiap murid memiliki keunikan, kebutuhan, dan latar belakangnya sendiri. Untuk mengetahui karakter murid, kita bisa melakukan penilaian. Penilaian di sini untuk memahami kekuatan, kelemahan, dan perkembangan akademis setiap murid. Penilaian di sini bisa meliputi tugas proyek, observasi kelas, dan evaluasi portofolio. Memahami karakter murid merupakan proses yang berkelanjutan dan kompleks. Ini membutuhkan kesabaran, kepekaan, dan komitmen untuk mencapai lingkungan pembelajaran yang mendukung setiap murid dalam mencapai potensi belajar mereka. Memahami tujuan pembelajaran merupakan langkah kunci dalam merancang pengalaman pembelajaran yang efektif. Tujuan pembelajaran memberikan arah dan fokus pada proses pembelajaran, serta membantu menentukan metode pengajaran yang tepat. Tujuan pembelajaran harus memperhitungkan kemampuan, kebutuhan, dan tingkat perkembangan murid.
Mereka harus menantang namun mencapai. Mungkin semua murid untuk mencapai sukses. Memahami tujuan pembelajaran dengan baik membantu guru dalam merancang pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan murid. Dengan tujuan yang jelas dan relevan, proses pembelajaran menjadi lebih terarah dan efektif. Trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ingarso sung tulodo secara harfiah berarti di depan memberi contoh, di belakang memberi petunjuk. Pepatah ini menekankan pentingnya kepemimpinan melalui contoh dan teladan yang baik. Dalam konteks pendidikan, prinsip ini menunjukkan bahwa seorang guru atau pemimpin harus memberi contoh yang baik bagi murid. Mereka harus menunjukkan perilaku, nilai-nilai, dan etika yang diinginkan, sehingga dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi orang lain untuk mengikuti jejak mereka. Yang kedua, Lingmadya Mangun Karsa adalah sebuah pepatah Jawa yang memiliki arti di tengah mewujudkan cita-cita. Pepatah ini mengandung makna tentang pentingnya keseimbangan, ketekunan, dan kerja keras dalam mencapai tujuan atau cita-cita. Dalam konteks pendidikan dan kehidupan, Lingmadya Mangun Karsa mengajarkan bahwa seorang harus memiliki tekad, keteguhan hati untuk menggapai cita-cita mereka. Namun, pepatah ini juga menekankan bahwa proses menuju pencapaian tersebut memerlukan keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, seseorang harus menjaga keseimbangan antara berbagai tanggung jawab, aspirasi, kepentingan dalam hidup mereka. Mereka harus memprioritaskan dan mengelola waktu dan energi mereka dengan bijaksana sambil tetap fokus pada tujuan akhir mereka. Selanjutnya, Tuturi Handayani mengajarkan kepada guru untuk menjadi teladan yang baik bagi murid. Diharapkan untuk menjadi sumber inspirasi pembimbing yang membantu murid dan bawahannya tumbuh dan berkembang secara pribadi, akademis maupun non-akademis. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih.